Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hekal. Saya dari Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Jadi di sini saya akan menjawab soal ujian yang diberikan oleh Bapak Ilhamul Fahmi. 1. Faktor apa sajakah yang dapat menambah dan mengurangi tingkat keragaman ikan di suatu kawasan perairan? Tingkat keragaman ikan di suatu kawasan perairan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk 1. Iklim. Perubahan iklim seperti suhu air yang ekstrim, pola angin, dan curah hujan dapat memengaruhi distribusi dan kelimpahan spesies ikan. 2. Kualitas air. Pencemaran air seperti limbah industri, pertanian, atau limbah kosmetik dapat merusak lingkungan perairan dan mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan. Ini dapat mengurangi keragaman spesies ikan. 3. Kehadiran spesies invasif. Spesies ikan invasif yang diperkenalkan ke suatu perairan dapat mengganggu ekosistem dan mengurangi keragaman spesies asli. 4. Overfishing. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengurangi populasi ikan tertentu secara signifikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi keragaman ikan di suatu kawasan perairan. 5. Perubahan habitat. Perubahan dalam struktur dan kualitas habitat perairan seperti kerusakan terumbu karang atau perusakan zona mangrove dapat mengurangi tempat perlindungan dan pemejahan ikan serta menyebabkan penurunan keragaman ikan. Contoh kasus adalah terumbu karang GBR, Great Barrier Reef di Australia. Pemanasan global telah menyebabkan bleaching terumbu karang yang merusak ekosistem ini. Akibatnya, beberapa spesies ikan yang tergantung pada terumbu karang ini untuk makanan dan perlindungan mengalami penurunan populasi. 2. Mungkinkah perubahan lingkungan mempengaruhi sifat genetik dari spesies ikan? Ya, perubahan lingkungan dapat mempengaruhi sifat genetik dari spesies ikan. Berikut adalah contoh kasusnya. 1. Perubahan suhu. Perubahan suhu lingkungan perairan dapat mempengaruhi sifat genetik spesies ikan. Misalnya, jika suhu air meningkat secara signifikan dalam suatu wilayah, individu ikan yang memiliki ketahanan genetik terhadap suhu yang lebih tinggi akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Seiring waktu, gen-gen yang bertanggung jawab atas tahanan suhu yang tinggi dapat menjadi lebih umum dalam populasi, menghasilkan adaptasi. 2. Pencemaran lingkungan. Pencemaran air dan paparan zat beracun dapat merusak sifat genetik spesies ikan. 3. Tekanan evolusi. Perubahan lingkungan yang signifikan seperti perubahan salinitas air atau kualitas air dapat menjadi tekanan evolusi bagi spesies ikan. Contoh kasus adalah ikan kod yang ditemukan di perairan Baltik. Perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan suhu air di wilayah tersebut. Dalam beberapa populasi ikan kod, penelitian genetik menunjukkan bahawa individu yang memiliki variasi genetik yang memungkinkan mereka untuk lebih baik beradaptasi dengan suhu yang lebih tinggi. 3. Mungkinkah perubahan cara makan mempengaruhi struktur morfologi dari ikan? Ya, perubahan cara makan ikan dapat mempengaruhi struktur morfologi mereka melalui proses evolusi, perubahan dalam lingkungan, dan perilaku makan. Berikut adalah contohnya. 1. Perubahan jenis makanan. Ketika ikan menghadapi perubahan ketersediaan sumber makanan mereka, evolusi dapat mengarah pada perubahan struktur morfologi. Misalnya, jika ikan yang semula memakan plankton beralih untuk memangsa ikan kecil, mereka mungkin mengembangkan mulut yang lebih besar, gigi yang lebih tajam, atau perubahan pada bentuk tubuh. 2. Habitat berubah. Perubahan dalam habitat ikan juga mempengaruhi struktur morfologi mereka. Misalnya, jika ikan berasal dari lingkungan air terjun dengan aliran yang kuat, mereka mungkin memiliki tubuh yang
aerodinamis dan sirip yang kuat untuk melawan arus. Namun jika mereka berpindah ke perairan yang lebih tenang, struktur morfologi mereka dapat berubah untuk lebih cocok dengan lingkungan baru. 3. Interaksi bersaing. Kompetisi dengan spesies lain juga dapat mempengaruhi struktur morfologi ikan. Jika dua spesies ikan bersaing untuk sumber makanan yang sama, mereka mungkin mengalami perubahan morfologi untuk mengurangi tumpang tindih dalam pemakaian sumber daya. Contoh kasus adalah ikan cichlid di Danau Tanganyika di Afrika. Di danau ini beragam spesies cichlid hidup dan berkompetisi untuk sumber makanan yang terbatas. Seiring waktu, mereka telah mengalami berbagai perubahan morfologi dalam mulut dan bentuk tubuh. 4. Unsur apa saja yang diperlukan dalam upaya domestikasi ikan? Unsur dalam domestikasi ikan antara lain pemilihan induk yang baik, pengaturan kondisi lingkungan yang optimal, pengaturan pakan dan nutrisi yang tepat, serta pengendalian penyakit dan parasit. Selain itu, pemantauan dan pengawasan yang baik juga diperlukan untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan yang optimal. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf Pak jika penjelasan saya kurang sempurna. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.